Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai dan berkat daripada Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Tema renungan pagi hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal-hal dan perkara-perkara yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Mungkin ada di antara kita yang saat ini divonis mengalami sakit yang tidak bisa sembuh, tidak ada obatnya. Mungkin kita menghadapi kegagalan dalam bisnis dan usaha kita. Mungkin kita juga sedang mengalami masalah di dalam keluarga yang berantakan dan nyaris berada di ujung kehancuran, atau masalah-masalah lainnya. Kita berpikir mungkin semua sudah selesai, tidak ada harapan, dan tinggal kita menunggu waktu kehancuran keluarga kita. Apakah mungkin masih ada harapan untuk kita menerima pemulihan dari Tuhan? Ya, di dalam renungan pagi hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan. Oleh belas kasihan Tuhan, banyak orang-orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Bagaimana mereka yang sakit disembuhkan? Yaitu mereka datang dengan hati yang percaya, dengan hati yang tulus kepada Tuhan, karena mereka percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan mereka. Hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit 2000 tahun yang lalu. Demikian juga hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dinyatakan bagi saudara, dinyatakan bagi kita semua yang sedang mengalami kelemahan, mengalami sakit, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Dan mari kita bersama-sama datang di dalam doa kita dengan tekun, dengan tulus, tidak jemu-jemu kita berdoa dan meminta kesembuhan daripada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini kita belum menerima jawaban sesuai dengan yang kita rindukan, mari tetap percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita, dan justru di dalam kelemahan-kelemahan yang kita hadapi, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, saudara, kuasa Tuhan mampu memberkati melalui keterbatasan kita. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dikatakan di sana, waktu itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang sedang mendengar pengajaran Yesus. Pada waktu itu hari sudah mulai petang, dan Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Sebab di sana tidak ada warung, tidak ada tempat di mana bisa mereka membeli makanan. Yang ada di situ hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, kemudian memberikannya kepada murid-murid, dan murid-muridnya membagikan kepada semua orang yang berkumpul di tempat itu. Semua orang makan sampai kenyang, dan dikatakan masih ada sisa 12 bakul. Sungguh luar biasa. Melalui keterbatasan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan membuat mujizat. Tuhan memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari peristiwa di dalam firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, Tuhan izinkan kita mengalami sakit dan penyakit, Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, keterpurukan, maka percayalah bahwa ada satu rencana Tuhan yang begitu indah atas kehidupan kita. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, dan untuk memelihara kehidupan kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Mari percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.